apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan melihat banyaknya siswa-siswa yang di luar area sekolah, entah itu dia ngapain begitu, kemudian dia ditangkap oleh Satpol PP, itu gimana Pak penanganannya? Banyak ketanya Pak ini. Nah pertanyaannya mungkin kepada Pak Kadis dulu deh gitu. Sejauh ini Pak Kadis bagaimana kesiapan Mamuju Tengah dalam bertransformasi dari pendidikan menuju pendidikan digitalisasi hari ini Pak? Ya, kami di Dinas Pendidikan hari ini menggagas ya, mendorong ini bagaimana meningkatkan kapasitas guru dulu. Oh, guru dulu ya Pak. Ya, jadi tentu guru ini adalah menjadi fondasi awal ya untuk bagaimana kemudian mengantar anak-anaknya ini supaya bisa menjadi cerdas, berkarakter dan bukan hanya berpengetahuan tetapi teknologi juga mereka harus kuasai. Mungkin kalau kita dulu terkait tentang pertanyaan-pertanyaan ilmu-ilmu sederhana itu biasanya ya mungkin bisa kita jawab dengan sederhana, tapi saat sekarang ini tidak semua ya, tetapi beberapa itu menjadi pertanyaan yang susah ketika hal-hal sederhana itu ditanyakan. Kenapa? Karena mereka hidup di era digital native itu lebih mudah mencari di internet ketimbang memikirkan menalar kembali. Melarang peserta didik untuk membawa handphone ke sekolah, khususnya di jenjang SMP. Dan tentu SD juga, kecuali kecuali misalnya ada aktivitas tertentu yang membutuhkan handphone, tetapi itu dibatasi. Jadi nanti handphonenya itu dipergunakan ketika jam pelajaran itu sendiri, tapi tidak setiap hari, hanya untuk mata pelajaran tertentu atau aktivitas tertentu. Setelah Pak Bupati kami ini terpilih, beliau ini kan punya mimpi ya, bagaimana memperbaiki indeks pendidikan. Nah, indikatornya adalah indeks pembangunan manusia ya, yaitu menyasar harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Tidak bisa dipungkiri di Mateng ini kita masih rendah ya di anak-anak yang harapan lama sekolahnya dan rata-rata lama sekolahnya. Nah inilah yang menjadi mimpi Pak Bupati, lalu kami jawab mimpi-mimpi itu melalui inovasi-inovasi yang ada di Dinas Pendidikan, maka lahirlah namanya program Takisola. Takisola. Ya, sebuah gerakan mengembalikan anak-anak yang tidak sekolah. Rencananya juga ini, perencanaan kita juga ini, satu anak yang tidak sekolah itu yang kita kembalikan itu ada satu mentor. Ya, satu mentor. Nah, alhamdulillah, insyaallah di 2026 ini, tanggal 8 nanti itu 271 ini, itu kita akan juga undang semua untuk menerima bantuan beasiswanya, lalu kemudian juga kelengkapan seragam sekolahnya. Dan ini akan diserahkan langsung oleh Pak Bupati. Nah, teman-teman atau anak-anak kita ini yang kembali ke PKBM kan ada beberapa aktivitasnya. Iya. Misalnya berkebun dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bisa pembelajaran itu tetap berjalan? Nah, tentu itu kita mendorong PKBM dengan inovasinya. Nah, melalui digitalisasi itu, apakah digitalisasi yang paling sederhana dengan mengirimkan melalui WhatsApp misalnya, itu kan bentuk digitalisasi. Apakah itu yang paling sederhana ataupun dengan berbasis misalnya website ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mateng TV. 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, di mana hari ini sebagai bentuk momentum yang sangat penting bagi kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, untuk menjadikan spirit bahwa pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai instrumen atau indikator negara maju, tapi bagaimana pendidikan dimaknai sebagai sendi-sendi kehidupan kita yang hidup dalam nadi diri kita, bahwa pendidikan merupakan sebuah pencerahan peradaban yang lebih maju, serta menjadikan pendidikan sebagai kepekaan sosial terhadap kemanusiaan kebangsaan. Dan hari ini tepat sekali, saya tidak hanya sendiri tentunya, tapi ditemani oleh 2 tokoh aktor utama dalam pendidikan di Mamuju Tengah. Ada Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah, Bapak Marhudin. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, terakhir ketemu di mana ya Pak? Kita sering ketemu sebenarnya Pak. Ya, cuma di mana-mana di mana-mana ketemu beliau. Soalnya selalu riwi-riwi, tidak menetap di kantor begitu, karena memiliki banyak sekolah yang harus terjun ke lapangan. Dan juga hadir Bapak Febrianto sebagai kepala seksi kurikulum ya Pak, dan penilaian SMP, sekaligus beliau ini sebagai praktisi digital pendidikan. Jadi tepat sekali hari ini di Hari Pendidikan Nasional ditemani oleh langsung Kepala Dinas Pendidikan, kemudian praktisi pendidikan digital. Jadi sangat
nyaman lah untuk kedepannya kita membahas bagaimana digitalisasi pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah. Begitu. Jadi sebenarnya kita mau bahas terkait transformasi digitalisasi pendidikan khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Kalau terkait pendidikan yang berbasis digital ini kan baru masif di Indonesia itu di tahun 2019 hingga 2020 sampai hari ini begitu. Nah, pertanyaannya mungkin kepada Pak Kadis dulu deh gitu. Sejauh ini Pak Kadis, bagaimana kesiapan Mamuju Tengah dalam bertransformasi dari pendidikan menuju pendidikan digitalisasi hari ini, Pak? Ya, terima kasih Dinda. Tentu kami di Dinas Pendidikan ini sangat mengapresiasi terkait dengan program transformasi pendidikan ini melalui digital. Ya, tentu ini diawali dengan digagasnya Pak Menteri Pak Nadiem ya, sekitar tahun 2020 ya, terkait dengan pembelajaran digital. Sekarang ini melalui lagi Pak Menteri baru itu kembali diperkuat. Ada Impres nomor 7 tahun 2025 ya, instruksi Presiden untuk bagaimana kemudian juga harus pendidikan digital di sekolah ini betul-betul ini diterapkan, diimplementasikan agar pendidikan ini bermutu untuk semua. Nah, kalau kami di Mamuju Tengah sendiri ini sudah jauh sebelumnya Pak Abdul Mukhti ini telah mempersiapkan ini bagaimana supaya guru-guru kita ini betul-betul siap bertransformasi digital. Ya. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa guru-guru kita ini masih ada kurang lebih memang 20% yang masih tidak memahami IT ya, karena ini mungkin faktor guru-guru senior ya. Iya. Ya, tetapi kami tidak berhenti di situ. Kami terus melakukan proses pendampingan, mengajak mereka untuk betul-betul memahami teknologi. Ya. Karena sejak era Nadiem ini konsepnya ada pembelajaran digital ya melalui sekolah-sekolah ya. Kemudian juga berbasis perencanaan, berbasis data juga ini kan melalui teknologi digital kan. Arkas semua itu markas kan semua berbasis IT, berbasis teknologi semua. Jadi mau tidak mau kepala sekolah harus dirancang dengan baik sehingga mereka betul-betul mampu mengimplementasikan itu, mampu berbuat dalam dunia teknologi. Nah, kemudian juga menjadi penghalang kita di Mamuju Tengah ini karena masih adanya beberapa geografis ini blind spot, ya, betul. Jaringannya masih lemot, ya. Nah, sehingga tentu ini juga menjadi indikator sehingga kita betul-betul belum bisa mencapai 100% bagaimana proses digital pembelajaran digital di satuan-satuan pendidikan ini. Nah, kami ini bersama teman-teman di Dinas Pendidikan betul-betul sudah mempersiapkan guru ya. Apalagi kemarin ini telah digagasnya lagi Impres nomor 7 itu ya. Kemudian program-program strategis, program prioritas Kementerian Pendidikan itu ada pembelajaran coding. Pembelajaran AI ya. Jadi ini kemarin melalui alokasi anggaran dana BOS itu hampir seluruh SD dan SMP telah melatih fasilitator ya untuk menjadi tenaga-tenaga pengajar di setiap satuan pendidikannya, sehingga ini nanti bisa diimplementasikan ke seluruh satuan-satuan pendidikan. Nah, saya kira mungkin begitu kesiapan kami untuk menghadapi pembelajaran digital. Iya, jadi yang menarik saya tangkap dari Pak Kadis ini adalah salah satu tantangannya dalam pemerataan digitalisasi pendidikan ini kondisi di Mamuju Tengah terkait geografis ya Pak, Ya. Sehingga mobilitas itu belum merata sepenuhnya. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak sedikit singkat begitu bagaimana pengalaman ketika itu dalam mensosialisasikan terkait kebijakan ini. Ya. Hingga harus turun ke mungkin salah satunya adalah Salo Lekbo begitu ya, Ya, kemudian di Toba ada 8 begitu, gimana tuh Pak? Ya, jadi sebenarnya kami tidak patah semangat juga sih Bu, ya Dinda ya, karena di Dinas Pendidikan ini tidak hanya sendiri dalam melakukan apa namanya proses-proses ini. Kita juga sebenarnya dibantu teman-teman di Infocom
Infokom, Ada oke. program namanya Bakti Aksi. Proteksi. Ya. Nah, jadi ini memberikan juga bantuan-bantuan berupa jaringan ya. Itu ke sekolah-sekolah yang blank spot ya, yang jaringannya lemot. Nah, tentu kami juga ini sebenarnya di Dinas Pendidikan memperkuat juga teman-teman yang mungkin berada dari daerah-daerah yang terpencil ini, itu kita bawa mereka ke wilayah-wilayah yang memang jaringannya sudah bagus, memberikan proses pembelajaran di sana, yaitu melalui MGMP, KKG, dan K3S, seperti itu. Oke. Terkait regulasi Pak, regulasi di pemerintah daerah khusus sendiri, apakah sudah ada produk perda atau apa biar lebih menekan atau mengintervensi terkait digital pendidikan ini lebih kuat, lebih merata begitu Pak? Apakah sudah ada? Oh ya, jadi sekarang ini sebenarnya kami masih mengacu ke peraturan kementerian ya, kemudian juga diperkuat di instruksi presiden ya nomor 7 tadi itu tahun 2025. Nah, tetapi tidak berarti bahwa di daerah Kabupaten Mamuju Tengah ini tidak akan didesain, diolah peraturannya itu, karena kami rencana di tahun 2027 ini akan membuat perda pendidikan. Nah, di sana nanti kita akan olah semua urusan-urusan di Dinas Pendidikan ini untuk mendukung pendidikan itu sendiri di Kabupaten Mamuju Tengah. Itu kita akan buatkan aturan-aturannya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin langsung ke Bapak Kasih Kurikulum begitu, yang dikenal juga sebagai praktisi digital pendidikan begitu. Kalau sejauh ini Pak melihat proses pembelajaran digital, apakah ada kurikulum khusus begitu yang adaptif dengan siswa, yang sehingga itu tidak menghilangkan critical thinking siswa begitu, mulai dari human empathy-nya, kemudian emosionalnya, atau kritik pola pikirnya yang seharusnya seorang siswa itu seperti ini begitu. Apakah sudah ada Pak? Oh ya, terima kasih. Ini luar biasa ya. Berbicara soal digitalisasi hari ini memang tantangannya itu adalah ketika kita melihat saat sekarang itu adalah penguatan karakter ya. Jadi digitalisasi semakin berkembang, tidak dibarengi dengan karakternya peserta didik atau anak-anak kita. Banyak media, banyak di berita yang kita lihat terkait tentang kondisi karakter peserta didik kita. Nah, khusus kami di Mamuju Tengah sendiri berdasarkan arahan pimpinan, kami tetap tentu mengacu pada kurikulum yang berlaku pada saat sekarang ini. Jadi kurikulum saat sekarang ini tentang bagaimana penguatan 8 dimensi profil lulusan, itu ada 8. Nah, kita di Dinas Pendidikan melalui masing-masing bidang itu memberikan penguatan ke sana, bahwa output pendidikan yang luar biasa itu adalah mutu lulusannya itu adalah harus berbasis 8 dimensi profil lulusan itu. Salah satunya adalah tentu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa di dalam termasuk gotong royong, kemudian kreativitasnya, kolaborasinya itu kita akan coba tetap bagaimana itu menjadi output utamanya. Nah, tentu digitalnya itu adalah menjadi perantaranya bahannya. Jadi kita tidak ingin digitalisasi yang ada saat sekarang ini di satuan pendidikan itu tidak ditunjang dengan penguatan karakter itu sendiri. Jadi kalau kami di Dinas Pendidikan, kita mendorong semua satuan-satuan pendidikan merumuskan dalam kurikulum satuan pendidikannya, kita kenal dengan istilah dokumen satunya, KSP-nya satuan pendidikan itu memasukkan, kalau kemarin profil pelajar Pancasila namanya, sekarang berubah menjadi 8 dimensi profil lulusan. Jadi itu yang terus kita coba kuatkan, dan bahkan kita memasukkan klausul bahwa salah satu yang menjadi indikator penilaian peserta didik itu adalah minimal sekurang-kurangnya karakternya itu bernilai baik, sikapnya bernilai baik. Jadi saya kira itu langkah-langkah kami di Dinas Pendidikan, tentu berdasarkan arahan pimpinan juga, dan tentu tidak menyalahi dari aturan yang ada di atasnya. Saya kira demikian. Hal yang penting kan dalam sistem pendidikan itu adalah karakter siswa ya, itu apalagi di tingkat SD, kemudian SMP itu betul-betul membentuk karakter begitu, bagaimana karakter seorang siswa ini betul-betul empati, kemudian digital etik. Digital etik begitu. Sekalipun menggunakan digital tapi tetap peduli dengan sekitarnya begitu. Nah, kalau Bapak melihat atau menganalisa sejauh ini sebagai guru, apakah ada dampak buruk atau negatif terkait kemajuan digital ini dalam aspek pendidikan ke karakter siswa atau ke akhlak siswa begitu? Ya,
Betul sekali, dalam sebuah era perubahan tentu ada positifnya, ada negatifnya ya. Betul. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan teknologi saat sekarang ini bukan positif semua. Ada Hmm. juga hal-hal negatifnya yang tentu yang paling mendasar mungkin kalau di satuan pendidikan itu adalah saya bukan ke karakternya tetapi lebih ke daya nalarnya peserta Daya didik nalar, ya. iya. Karena anak-anak yang di usia sekolah sekarang ini, khususnya di wilayah kami SD dan SMP, itu ada di generasi Gen Z namanya. Gen Z, saat betul, sekarang ini. Gen Mereka Z. hidup di digital native. Jadi mereka lebih mudah, lebih nyaman ketika berbicara soal digital, sehingga hal apapun yang diberikan itu lebih cepat dicari secara instan. Ya, sehingga apa yang terjadi, daya nalarnya peserta didik kita itu menjadi berkurang. Mungkin kalau kita dulu terkait tentang pertanyaan-pertanyaan ilmu-ilmu sederhana itu biasanya ya mungkin bisa kita jawab dengan sederhana, tapi saat sekarang ini tidak semua ya, tetapi beberapa itu menjadi pertanyaan yang susah ketika hal-hal sederhana itu ditanyakan. Kenapa? Karena mereka hidup di era digital native itu. Lebih mudah mencari di internet ketimbang memikirkan, menalar kembali, sehingga itulah mungkin tantangannya ya. Jadi itu mungkin tantangan kita yang sampai hari ini, tapi saya kira itu bukan penghambat tapi tantangan ya. Jadi itu akan coba kita cari formulanya selama ini, bagaimana kemudian ke depan sehingga tantangan-tantangan itu bisa kita cegah, ada pencegahannya, proses pencegahannya. Saya kira demikian. Iya betul. Kita kan generasi, saya kan misalnya masih generasi milenial ya. Iya, Artinya milenial. ketika ada soal dari guru atau ada pertanyaan ya mesti cari di buku Ya, begitu. betul. Kalau sekarang kan kita sudah jarang melihat siswa seperti itu ya. Ya, yang Lebih siswa semua punya AI di betul, lebih apalagi mengedepankan ada menggunakan Gemini, kemudian ChatGPT, semuanya ya. artinya instan begitu. Betul. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan, knowledge itu lebih ke instan begitu. Nah ini kan dampaknya buruk ke depannya Pak ya. Ya, ketika itu tidak ada pencegahannya ya, penanggulangannya itu menjadi buruk. Daya nalarnya anak-anak Semakin kita kan, lemah ya, begitu. betul. Oke, kalau dari terobosan atau inovasi dari Mamuju Tengah sendiri, khususnya di satuan pendidikan, ada nggak hal yang ingin mau dilakukan untuk mencegah hal itu? Oh iya, untuk yang berlaku sekarang dulu, untuk saat sekarang ini kan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah itu kita memaksimalkan yang namanya komunitas belajar ya. Hari ini ada yang namanya Hari Belajar Guru. Nah, kita dorong melalui pengawas masing-masing itu bagaimana memastikan setiap satuan pendidikan itu menjalankan komunitas belajarnya ini. Kenapa pentingnya namanya komunitas belajar? Disinilah wadahnya teman-teman guru untuk bagaimana kemudian menemukan persoalan-persoalan yang ada di satuan pendidikannya, karena bisa saja di kelas yang sama, guru yang berbeda masuk di kelas itu, beda persoalan yang dihadapinya. Sehingga cara menemukan masalahnya, kemudian menemukan solusinya itu melalui diskusi-diskusi itu. Nah, itu yang pertama yang berjalan saat sekarang. Kita memaksimalkan itu komunitas belajar, kemudian mendorong teman-teman pengawas kita yang ada di binaan kita, itu bagaimana kemudian mereka melakukan pemantauan terkait tentang hal itu. Nah, kemudian mungkin ke depan yang coba kita dorong, karena masing-masing melalui arahan pimpinan Pak Kadis ini mewajibkan kami ini di bidang masing-masing itu satu bidang satu inovasi, harus ada inovasi. Nah, setiap bulan kita ditanya progresnya inovasinya itu seperti apa. Kencangnya beliau. Iya betul. Jadi kami ada beberapa bidang di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah itu masing-masing ada inovasinya, dan ada satu inovasi lagi untuk skop instansi sendiri. Jadi kami ke depan khususnya karena saya di bidang SMP. Nah, kami sendiri punya yang namanya Sapa SMP. Sapa Kalau SMP. untuk di PAUD sendiri ada Gema PAUD. Kemudian untuk di SD ada penguatan literasi juga. Jadi si pandu literasi. Nah, masing-masing inovasi itu yang akan kita kuatkan selama 1 tahun ke depan, dan setiap bulan akan dievaluasi oleh beliau. Bagaimana proses perkembangannya. Kami sendiri spesifik kalau Sapa SMP itu akan namanya Sapa, jadi akan menyapa masing-masing SMP, memastikan bagaimana sih proses-proses yang terjadi, apakah sudah sesuai dengan standar yang ditentukan, kurikulum satuan pendidikannya sudah sesuai dengan mutu yang kita inginkan, tentunya terkait tentang peningkatan SPM ya. Saya kira seperti itu ke depannya akan kita akan menguatkan inovasi yang ada saat sekarang ini, terus jadi direncanakan, dijalankan, direfleksi, diulangi lagi. Ya, siklusnya. Ya. Oke. Kalau hari ini Pak, kita akan melihat fenomena sosial anak-anak SD itu sudah rata-rata memiliki handphone, Pak. Iya kan? Nah, entah itu milik pribadinya atau meminjam orang tuanya begitu. Nah, kalau di SMP sendiri itu gimana? Bisa membawa handphone anak sekolah atau gimana, Pak? Ya, kalau di Mamuju Tengah sendiri itu kan kita tidak melarang peserta didik untuk membawa handphone ke sekolah, khususnya di jenjang SMP.
dan tentu SD juga, kecuali Ya. kecuali misalnya ada aktivitas tertentu yang membutuhkan handphone, tetapi itu dibatasi. Jadi nanti handphonenya itu dipergunakan ketika jam pelajaran itu sendiri, tapi tidak setiap hari, hanya untuk mata pelajaran tertentu atau aktivitas-aktivitas tertentu. Mungkin salah satunya misalnya pembelajaran seni, desain misalnya, kan menggunakan handphone, Canva gitu ya. Canva, atau misalnya ini penilaian sumatif semester teman-teman di sekolah kan berbasis digital, ya, karena itu menggunakan, tetapi itu tidak di bawah setiap hari. Nah itu juga menjadi salah satu penjagaan, apalagi sekarang kan melalui Komdigi kan, ada pembatasan terkait tentang penggunaan handphone dan media sosial bagi anak-anak kita, karena tidak bisa dipungkiri ya, hari ini kita bisa menghitung jari lagi itu anak-anak kita yang tidak memiliki gawai, sehingga kalau kita di BUT Mamuju Tengah sendiri itu ada pembatasan soal itu, untuk mencegah ya, tetapi tidak full ya, ada situasi-situasi tertentu yang bisa membawa, tetapi tetap di bawah kontrol gurunya. Untuk memastikan Pak, biar siswa ini tidak lengah atau tidak menggunakan handphone di luar jam-jam khusus dibutuhkan handphone itu gimana Pak? Misalnya tiba-tiba mereka langsung ke belakang main game segala macam, itu gimana Pak? Nah, jadi misalnya kalau yang pernah kami alami ya, misalnya hari ini kita membawa siswa bisa membawa handphone karena mau belajar desain, maka nanti pada saat jam pelajarannya itu baru diambil HP-nya. Jadi store dulu di guru mata pelajaran atau di guru piket, nanti pada saat jam itu baru diambil. Nah, setelah jamnya selesai, kalau SMP itu 2 kali 40 menit, atau 3 kali 40 menit, ya dikembalikan lagi. Jadi dipastikan hanya di aktivitas proses pembelajaran itu anak-anak bisa mengakses gawainya. Sekarang kan hari ini di Mamuju Tengah tercatat berapa gitu, saya lupa juga, nanti mungkin bisa disampaikan oleh Pak Kadis, anak putus sekolah Pak, khususnya SD, SMP, itu bagaimana Pak penanganannya? Karena saya dengar kemarin itu kenceng koordinasinya ke Bupati, itu memang lagi maksudnya diperbaiki soal ini begitu. Itu gimana Pak? Setelah Pak Bupati kami ini terpilih, beliau ini kan punya mimpi ya, bagaimana memperbaiki indeks pendidikan. Nah, indikatornya adalah indeks pembangunan manusia ya, yaitu menyasar harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Tidak bisa dipungkiri di Mateng ini kita masih rendah ya IPM-nya, anak-anak yang harapan lama sekolahnya dan rata-rata lama sekolahnya. Nah, inilah yang menjadi mimpi Pak Bupati, lalu kami jawab mimpi-mimpi itu melalui inovasi-inovasi yang ada di Dinas Pendidikan, maka lahirlah namanya program Takisola. Takisola. Ya, sebuah gerakan mengembalikan anak-anak yang tidak sekolah. Jadi Takisola itu terus aktif kembali, inovatif, bersekolah. Nah, itu akronimnya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah sejak di tahun 2025 itu kami melihat database di dashboard Pusdatin Kementerian itu ada 3.066 ya, yang dianggap kategori anak-anak yang tidak sekolah di Mamuju. Nah, melalui inovasi Takisola ini itu kami merancang ya, membuat atau mendesain inovasi ini ada 3 proses, ada 3 tahapan. Ya, yang pertama itu melalui proses-proses perencanaan, yaitu pendataan. Ya. Nah, kami membentuk tim yang disekakan oleh Pak Bupati. Ya. Nah, kemudian mereka inilah yang turun merekonfirmasi itu data 3.000 lebih ya, 3.066. Nah, alhamdulillah di tahun pertama ini target kami di 2025 itu kan kita mau kembalikan 500 orang. Nah, dalam proses pendataan itu hampir dari 3.000 itu kurang lebih, kalau nggak salah kemarin hanya ada 120, ya ini laporan dari PIC kami, itu tidak terkonfirmasi, ya, tidak ditemukan. Nah, sisanya itu terkonfirmasi semua. Lalu inilah yang kami desain dalam tahap kedua, itu namanya mengembalikan ke sekolah, ya. Dari perencanaan awal itu namanya pendataan dulu. Setelah clear, datanya sudah valid, baru kita kembali untuk mau mengembalikan. Nah, ternyata di tahun 2025 ini kami hanya mampu mengembalikan itu sebanyak 271 orang. 271 orang, baik di pendidikan non formal maupun formal. Nah, kemudian dari 271 inilah yang juga kami desain, kita akan dampingin. Nah, ada pendampingan. Nah, pendampingan inilah yang di sana ada beberapa
tahapan juga ya. Itu kita akan membuat namanya kampung-kampung belajar ya, supaya ini menjadi wadah tempat anak-anak yang tadinya yang putus sekolah ini yang kita kembalikan. Kemudian juga rencananya juga ini perencanaan kita juga ini satu anak yang tidak sekolah itu yang kita kembalikan itu ada satu mentor. Ya, satu mentor. Nah, alhamdulillah insyaallah di 2026 ini tanggal 8 nanti itu 271 ini itu kita akan juga undang semua untuk menerima bantuan beasiswanya, lalu kemudian juga kelengkapan seragam sekolahnya. Dan ini akan diserahkan langsung oleh Pak Bupati. Tadi sebenarnya kami mau gabung sih dengan program provinsi yang baru tahun ini mereka gagas, tapi supaya lebih kelihatan outputnya gerakan kembali sekolah ini yang digagas oleh provinsi dan kabupaten. Oke, menarik. Oke, terkait anak tidak putus sekolah, saya lanjut ke Bapak. Bisa nggak kira-kira Pak, anak putus sekolah kan mungkin salah satu alasannya mungkin malas, mungkin jauh ya aksesnya jauh ke sekolah atau bagaimana begitu. Kira-kira bisa nggak Pak, digitalisasi pendidikan ini memfasilitasi anak tidak sekolah, artinya mereka tetap di rumah tapi tetap dipantau begitu, tetap ada pembelajaran melalui online. Kira-kira bisa nggak Pak kira-kira begitu? Oh iya, sebelum saya bisa atau tidaknya, jadi ada beberapa faktor ini yang sebagaimana disampaikan tadi Pak Kadis di melalui program Takisola itu, salah satu basic data yang kami temukan itu adalah anak-anak tidak bersekolah atau TS yang ada di Mamuju Tengah itu selain karena itu salah satu faktornya adalah jarak, kondisi, kemudian selebihnya itu ada karena faktor ekonomi, ya, kemudian pernikahan dini. Nah, jadi itu 3 faktor utama yang menjadi penyumbang kenapa kemudian di Mamuju Tengah ini ada sebagaimana angka yang disebut oleh Pak Kadis tadi. Nah, bagaimana kemudian dengan digitalisasi? Apakah dengan adanya digitalisasi itu bisa menanggulangi? Nah, saat sekarang ini melalui program Takisola itu kan kami membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga non formal PKBM. Nah, jadi karena tidak semua anak-anak kita ini yang kita ajak mau kembali ke sekolah formal karena berbagai alasan ya, berbagai alasan. Nah, termasuk juga mungkin usianya, sehingga kami bekerja sama dengan pendidikan ini ya kesetaraan PKBM itu. Nah, kita kembalikan ke PKBM, jadi yang non formal ya. Jadi nah, bagi mereka-mereka yang ada di pendidikan non formal itu, nah, teman-teman di bawah naungan PKBM itu kemudian juga tentu punya inovasinya sendiri. Ada kalau kemarin Gema ya namanya, nama inovasinya. Itu juga mendorong mereka bagaimana tetap proses pembelajaran itu terlaksana. Nah, teman-teman atau anak-anak kita ini yang kembali ke PKBM kan ada beberapa aktivitasnya. Misalnya berkebun dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bisa pembelajaran itu tetap berjalan? Nah, tentu itu kita mendorong PKBM dengan inovasinya. Nah, melalui digitalisasi itu, apakah digitalisasi yang paling sederhana dengan mengirimkan melalui WhatsApp misalnya, itu kan bentuk digitalisasi. Apakah itu yang paling sederhana ataupun dengan berbasis misalnya website ya. Nah, kami sebenarnya di Dinas Pendidikan pada saat kami menjadi guru dan kepala sekolah, kemudian lanjut lagi masuk Dinas Pendidikan, itu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah sebenarnya itu mendorong bagaimana satuan-satuan pendidikan bisa mengoptimalkan kita di guru itu punya namanya akun pembelajaran yang diberikan oleh Kemendikdasmen ya, dan itu gratis. Nah, Dinas Pendidikan itu mendorong itu bagaimana supaya teman-teman guru kita satuan pendidikan bisa mengoptimalkan itu, bisa membuat website secara gratis, ya bisa membuat portal-portal yang secara gratis. Nah, kalau teman-teman melihat kemarin di HGN kemarin itu ada beberapa inovasi yang dilombakan dari Dinas Pendidikan, itu rata-rata mereka berbasis digital. Ya, jadi misalnya ada satuan pendidikan yang satu guru satu web. Nah, itu anak-anak bisa langsung melihat materi-materinya di dalam. Ada juga satuan pendidikan yang membuat satu SID ya dalam bentuk SID, jadi satu guru satu laci digital namanya. Nah, itu bagian dari upaya-upaya pemanfaatan digital, bahwa ternyata belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Ya, tapi tentu ada lagi tantangannya yang bukan hambatan ya, tantangannya itu tadi ada beberapa wilayah-wilayah tertentu yang tidak optimal ketika menggunakan digitalisasi ya. Nah, seperti wilayah-wilayah misalnya yang blank spot tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis. Iya. Ya, saya lihat di Mamuju Tengah juga memang cukup banyak PKBM ya Pak. Betul. Yang itu dibawa langsung fitranya Dinas Pendidikan ya Pak. Ya, terkait digitalisasi pendidikan di Indonesia yang semakin marak dan merata begitu.
khusus di Mamuju Tengah sendiri Pak, mungkin tiap tahun dievaluasi gitu ya Pak. Kira-kira apa yang perlu dibenahi dan disiapkan sendiri Pak untuk lebih meningkatkan taraf terkait digitalisasi pendidikan di Mamuju Tengah. Ya. Jadi kami di Dinas Pendidikan hari ini menggagas ya, mendorong ini bagaimana meningkatkan kapasitas guru dulu. Oh, guru dulu ya Pak. Ya, jadi tentu guru ini adalah menjadi fondasi awal ya untuk bagaimana kemudian mengantar anak-anaknya ini supaya bisa menjadi cerdas, berkarakter dan bukan hanya berpengetahuan tetapi teknologi juga mereka harus kuasai. Nah, itu yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kami ini sekarang ini betul-betul bagaimana supaya guru ini menguasai teknologi sehingga kami terus mengembangkan ini ya melalui teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan seperti Pak Febrianto ini yang berlisensi sekarang ya. Kita ini mengecek betul-betul guru-guru, mendata mana guru-guru yang masih belum memahami teknologi, yang belum bisa menggunakan teknologi. Lalu di sanalah kami melakukan pendampingan melalui KKG, MGMP. Nah ini menjadi target hari ini pemerintah sesuai dengan Inpres itu nomor 7 tahun 2025. Iya. Nah, ini target kami di tahun ini seperti itu, Ibu. Oke, artinya guru hari ini juga tetap harus upgrade diri, Ya, tetap betul. harus belajar, begitu ya Pak. Terakhir Pak, ada titipan pertanyaan dari teman-teman Mamuju Tengah yang di luar sana, karena mereka tahu saya akan mengadakan podcast Siap, dengan siap. Dinas Pendidikan dan ternyata banyak titipan pertanyaan Pak. Nah, Ya. cukup satu saja ya Pak. Siap. Oke, apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan melihat banyaknya siswa-siswa yang di luar area sekolah, entah itu dia ngapain begitu, kemudian dia ditangkap oleh Satpol PP, itu gimana Pak penanganannya? Banyak ketanya Pak ini. Betul. Jadi sekarang ini memang kami di Dinas Pendidikan ini telah menggagas juga sebuah inovasi, yaitu akan membentuk sebuah Tim pengawasan. tim pengawasan. Ya. Ini kami akan melibatkan guru dan orang tua siswa. Ya, tentu ini kemudian kami akan ramu dalam sosialisasi nanti, ya dalam dekat ini. Nah di sana nanti kami akan menawarkan sanksi-sanksi apa, lalu seperti apa konsepnya supaya nanti anak-anak kita ini betul-betul bisa bersekolah dengan baik. Karena izin sekarang ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa Mamuju Tengah ini banyak godaan, ya. Godaan. Banyak tantangan ya. Jadi sehingga itulah yang menjadi program prioritas kami ini, bahwa kami ini harus betul-betul dulu membuat tim terpadu. Ya. Kami juga sudah komunikasikan ke bagian Satpol ya. Alhamdulillah kemarin sudah kami berdiskusi dan itu sudah ada gerakan Satpol ini. Itu memantau Menyisir. semua ya gerakan-gerakan anak-anak ini yang di luar dan itu ditangkap ketika jam-jam pelajaran ada. Betul. Jadi alhamdulillah kemarin juga ini saya sudah bicarakan sama pengawas ya. Itu kami akan mengundang organisasi-organisasi seperti ada Dewan Pemuda, Dewan Pendidikan, HMI, PMI, itu rencana kami ini dalam bulan ini itu akan membicarakan persoalan itu. Karena kenapa? Pendidikan ini bukan hanya milik kami di Diknas. Betul. Untuk bagaimana kemudian untuk menggenjot mutu siswa itu, tetapi ini adalah milik kita semua. Betul. Yang tentu harus dilakukan secara terpadu. Nah kalau saya berjalan tim didiknya hanya sendiri-sendiri ini tidak akan bisa maksimal. Nah insya Allah target kami di bulan 6 ini itu tim terpadu itu sudah ada. Yang paling terpenting adalah orang tua harus hadir di sana karena mereka lah yang banyak bersama anak-anaknya di rumah. Oke, ya sepakat kata Pak Kadis bahwa pendidikan ini tidak hanya tanggung jawab lembaga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tapi harus berkolaborasi, Ya, betul. ya. Berkolaborasi dengan pemuda, dengan satuan yang lainnya, kemudian khususnya orang tua juga, Ya. begitu. Karena dari pagi sampai siang, dari pagi sampai jam 12 mungkin tanggung jawab Ya, guru di sekolah. betul. Setelah itu kan pulang ke rumah ada tanggung jawab orang tua, begitu. Artinya orang tua juga memiliki peran penting untuk dalam hal pendidikan dan pengembangan anak. Tidak dititik beratkan pada hanya guru di sekolah, Ya, begitu. Oke, kita sudah di sesi akhir. Nah, sebelum kita tutup, kita mau tantang dulu oleh dua tokoh pendidik di Mamuju Siap, Tengah. siap. Saya dulu ya Pak, saya punya pantun.
karena hari ini berhubung dengan Hari Pendidikan Nasional, jadi kita memang perkuat di pendidikan. Pohon jati tumbuh di taman, cakep. Cakep. Daunnya rimbun, hijau warnanya, Cakep. Teknologi digital jadi pedoman, Cakep. asah potensi gapai cita-cita. Masya Wah. Allah. Oke, sekarang mungkin bisa Pak Kadis dulu atau Di luar atau tim briefing ahli udah pendidikan Ini saya ini, ahli pantun dia ini. mau pantun atau Iya. sepatah kata yang membangun spirit Iya. pendidikan untuk adik-adik kita, gitu. Oh, Boleh. iya. Pak Kadis mungkin dulu. Oke ya, saya mungkin hanya bukan pantun tapi sebuah Spirit. ungkapan. Oh, iya, betul. Jadi ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Success we study, no because cleverness but get from the seer. Ternyata kesuksesan itu bukan karena kecerdasan, tetapi kesungguhan dan kemauan. Wah, tepuk tangan. Wuh. Ya. Monggo. Sepertinya tantangannya berat ya, dari pantun kemudian ke ini motivasi dari Pak Kadis Motivasi. luar biasa tadi quote-nya. Ya saya karena Pak Kadis tadi pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Indonesia. Iya, dari aman. Boleh. Ya, jadi kita percaya bahwa teknologi hari ini hadir bukan untuk sesuatu yang buruk ya. Tentu teknologi hari ini hadir sebagai tools atau alat. Nah, tentu sebagaimana yang kami sampaikan tadi dari awal bahwa teknologi itu hanya alat, tetap fokusnya ada di guru-gurunya. Ya, jadi sehebat apapun teknologi, ketika guru tidak hadir maka karakter itu tidak akan terbangun. Pun sebaliknya, guru hadir tetapi tidak dimanfaatkan oleh teknologi, maka anak-anak kita hari ini yang Gen Z hari ini tidak akan ikut. Kenapa? Karena mereka hidup di era digital native. Jadi harapan kami adalah teknologi, guru, dan orang tua, dan seluruh stakeholder yang ada di satuan pendidikan dan yang ada di lingkungan masyarakat itu bisa berkolaborasi, karena pendidikan yang paling utama tentu dimulai oleh keluarga, kemudian diasah oleh satuan pendidikan, kemudian kembali lagi ke keluarga, kemudian ditunjang oleh lingkungan masyarakat, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang luar biasa. Penutup mungkin ya, Iya. teknologi hadir, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, maka mereka tetap akan berjalan. Tugas kita adalah bagaimana bisa mengimbangi, tidak harus berlari, tetapi kalau tidak bisa berlari, berjalan cepat, tidak bisa berjalan cepat, berjalan pelan, tidak bisa jalan pelan, jalan biasa, tidak bisa jalan biasa, minimal meninggalkan tempat. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa penutupnya, ngalah-ngalahin host ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan kami, dan terima kasih Pak Kadis sudah hadir bersama kami dan Bapak Febrianto. Banyak sekali tadi disampaikan oleh Pak Kadis serta Pak Kasih terkait pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah. Kita sudah melihat bagaimana disampaikan beliau kondisinya, kemudian apa yang harus dilakukan ke depannya, dan banyak sekali PR begitu ya Pak. Iya. Tadi banyak sekali inovasinya, semoga bisa diimplementasikan Amin, begitu. amin. Oke, terima kasih penonton Maten TV, tetap stay tune bersama kami di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.